Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakkiratun laka bima khafiya alaika minha wal faqatu zatiyatu la tarfa'uha al-awarid. Faqatuka laka, faqatuka ketergantunganmu laka bagimu kepada Allah, ya. Karena kita diciptakan, dipenuhi seluruh kebutuhan oleh Allah, maka kita punya sifat ketergantungan sama Allah. Ya, katanya di sini, faqatuka laka zatiyatun. Adapun ketergantungan dirimu kepada Allah, zatiyatun itu merupakan hakikat manusia. Bagaimana kita enggak tergantung sama Allah? Bagaimana kita enggak menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua kebutuhan kita Allah yang beri. Umur kita Allah, sehat kita, sakit kita Allah. Kita enggak tahu-tahu apa yang terjadi nanti sejam kemudian, kita enggak tahu. Kita enggak tahu nanti malam masih hidup atau tidak, kita enggak tahu. Betul Pak? Jangankan kita, itu burung-burung yang pagi-pagi sekarang ini kosong ini itu, apanya namanya itu? Tembohoknya, ya. Ya, dia nggak tahu rezekinya di mana, tapi pulang-pulang sore lihat ada rezekinya. Kita pun begitu. Tukang ojol, siapa yang order nggak tahu dia. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala kasih semuanya melalui sistem. Ya, kita juga nggak tahu rezeki kita. Nanti kita mau makan apa nih? Nasi uduk atau apa? Kita nggak tahu. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak tahu sehingga kita sangat bergantung pada Allah. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, faqatuka laka zatiyatun. Ketergantunganmu kepada Allah zatiyatun itu merupakan hakikat manusia. Jadi kalau manusia nggak bergantung sama Allah, apalagi dia melawan Allah, apalagi dia mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Fir'aun di dalam surah Al-Anfal dikatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Dia mengaku Tuhan. Di sini ada Ustaz, ditafsirkan di syarahnya itu. Inna ma humila fir'aun ala qawlihi ana rabbukumul a'la tulu afiyah wal ghina labisa arba'ina ma'ata sanah. Kenapa Fir'aun mengatakan bahwa saya Tuhan? Karena dia di sini dikatakan sesungguhnya dia bisa mengatakan gitu karena tulul afiyah, nggak pernah sakit. Wal ghina dan kaya terus, nggak pernah miskin. Sampai kapan? Labis arba'ati mi'asana, sampai 400 tahun nggak pernah sakit, Pak. Kaya terus. Sehingga dia merasa lebih hebat dari orang lain. Sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Padahal yuk kita kaji nih. Kaji ini pasal ini kata hikmah selanjutnya. Jadi faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbaba muzakkiratun laka bima khafiya alaika. Dan adanya al-asbab, sebab-sebab ketergantungan, muzakkiratun itu menjadi pengingat laka bagimu bima khafiya alaika yang tersembunyi alaika bagimu minha dari az-zatiyah. Wal faqatu zatiyah, adapun tergantungan secara hakikat, la tarfa'uha itu tidak akan pernah terpenuhi. Ketergantungan secara hakikat itu al-awaridu oleh sesuatu yang bersifat nisbi atau sementara. Ini susah memahaminya. Tapi begini aja simpelnya, ya. Jadi karena Allah ciptakan kita sebagai makhluk, Allah penuhi diri kita dengan semua kebutuhan kita, maka kita sangat bergantung kepada Allah. Maka sifat manusia itu zatiyatun, hakikatnya bergantung sama Allah. Makanya ada ayat menjelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat menggantungkan hidup kita. Kan gitu? Gitu. Bapak menggantungkan hidup kepada siapa? Kalau lagi sakit kepada siapa? Kalau lagi nggak punya, kepada siapa? Kalau lagi punya masalah, gantungin hidupnya ke siapa? Ya Allahu Samad, kan gitu. Karena kita mengaku sebagai Allah, ilahun la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allahu Samad, kita menggantungkan hidup kita kepada. Jangan kita bertuhankan Allah, menggantungkan hidupnya kepada selain
Allah. Gitu. Punya masalah gantungkannya kepada orang. Ya siap kita kecewa. Kalau punya masalah, punya masalah, mintanya bukan kepada Allah. Kubur minta, mana-mana minta. Jangan. Kalau kita ziarah aja, ya sebagai itibar bahwa kita akan meninggal dunia. Tapi kalau kita minta-minta ke kubur, bukan tempatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tempat menggantungkan hidupnya kepada Allah saja. Gitu. Itu namanya kita sudah ma'rifat sama Allah. Ini kan kita sholat masalah, tapi ada masalah kita gantungin hidupnya kepada orang lain. Kalau bukan bapak nih, nggak ada yang nolong saya. Kok begitu ngomongnya? Nggak ada yang nolong saya. Allah kemana? Nah, itu salah itu. Allah tempatkan. Kita nyariat saja. Kita lagi sakit, dokter nyariat saja, nyembuhkan Allah. Kita minta pertolongan sama orang, itu nyariat saja. Sebetulnya hakikatnya itu ada pertolongan dari Allah. Gitu loh. Ya, jadi katanya di sini bahwa karena manusia itu diciptakan oleh Allah, dipenuhi kebutuhannya, maka dia sangat bergantung kepada Allah. Saya mau tanya sekarang, kira-kira nanti kita jam 9 itu gimana kita? Bisa kita tahu hidup kita itu? Enggak. Masih hidup kita? Masih sehat kita? Atau terjadi sesuatu kita? Enggak ada yang tahu. Rezeki kita apa? Enggak ada yang tahu. Itu banyak. Dari situ saja banyak kecil-kecil aja kita sangat bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ngelawan sama Allah, nggak mau ibadah disuruh, ibadah nggak mau, ya. Bahkan kalau Fir'aun itu sampai mengaku dirinya Tuhan, Ustaz, ya, itu berarti dia tidak paham tentang nikmat ini, ketergantungan ini. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan wal faqatu dzatiyah, adapun ketergantungan yang bersifat hakiki la tarfa'uhal awarid, itu tidak akan pernah terpenuhi oleh sesuatu yang nisbi sementara. Kenapa Fir'aun mengatakan dia adalah Tuhan? Karena dia mengandalkan kekayaannya. Dia merasa hebat, merasa punya kuasa, enggak sakit 400 tahun, dia punya menggantungkan kepada itu. Padahal itu semua ada al-awarid. Al-awarid itu sesuatu yang nisbi, sesuatu yang sementara. Ada orang kaya selamanya? Enggak. Ada orang sakit selamanya? Enggak. Ada orang yang punya jabatan selamanya? Enggak. Salah menggantungkan hidup. Kalau kita menggantung hidup pada kekayaan kita. Makanya orang jangan bangga kalau punya jabatan. Nanti akan turun. Jangan bangga kalau dia punya lagi kekayaan. Nanti akan miskin. Betul? Dan jangan bangga juga ketika kita lagi sehat. Nanti kita akan sakit. Gitu. Makanya Abu Nawas itu, ya, kalau jalan itu, kalau dia turunan itu, dia menangis, Pak. Kalau kita kan terbalik ya. Kalau turunan malah senyum ya. Naik baru kita, oh berat amat itu. Kenapa demikian? Karena dia berpikir ketika turun nanti pasti akan naik. Udah berpikir ke depan. Gitu. Orang muslim yang baik kan begitu, berpikir ke depan, bukan hari ini. Makanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang mukmin itu orang yang cerdas. Siapa dia? Al-kayyisu man dana nafsahu, dia mampu meredam semaksimal mungkin hawa nafsu dirinya. Ya, wa amil lima ba'dal maut, dan dia beramal sekarang itu untuk besok setelah meninggal dunia. Ini kita lakukan itu sekarang. Kalau orang nggak beriman, ngapain subuh-subuh? Sholat berjamaah dingin-dinginan tidur, selimut tarik gitu. Sampai sekarang ada juga yang nggak mau. Ya, tapi kita alhamdulillah. Nah, nih, kembali kepada pasal ini. Jadi ya, bahwa ketergantungan kita kepada Allah itu hakikat manusia. Dan katanya di sini wawurudul asbaba, sedangkan adanya asbab-asbab ketergantungan muzakiratun, itu sebenarnya pengingat laka bagimu bima khafiya alaika minha, dari sesuatu yang tersembunyi minha, dari zatiyah itu. Kalau kita enggak selidiki ini, kaji ayat ini, kita seakan-akan hidup biasa-biasa saja. Betul Pak? Ya biasalah, kalau malam tidur, siang bangun, ya nanti kemudian sarapan, lapar sedikit, siang makan, biasa cari rezeki, itu rutinitas gitu. Padahal sebenarnya yang memenuhi dari rahasia-rahasia kebutuhan kita itu Allah SWT. Dan kita sangat tergantung pada Allah.
Nah, kalau kenapa kita nggak boleh menggantungkan hidup kepada yang nisbi, yang sifatnya sementara? Karena itu hanya sementara, nggak kekal. Mungkin barangkali sekarang kita bisa berpikir, karena kita punya uang, kita mengatakan, punya uang, ngapain kita beli uduk, beli yang enak-enakan, gitu. Atau kita punya jabatan, ya, orang pasti butuh saya, dan seterusnya. Iya, punya jabatan sekarang. Besok kalau udah turun, jangan turun dari RT, dari RW, dari presiden sekalipun orang nggak mau negur, Pak, apalagi RT. Ya, iya, nggak ada yang mau negur. Kalau sekarang orang kita punya jabatan, punya kekayaan, barangkali orang molat-molat. Tapi nanti kalau udah miskin, siapa? Nah, gitu. Itu nisbi namanya. Jadi menggantungkan hidup kita tidak boleh kepada yang nisbi, yang sementara itu. Makanya Allah katakan bahwa kita sangat bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Gitu, gantungan hidup pada Allah, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita gantungan hidup kita kepada sesuatu selain Allah, maka bersiap untuk kecewa. Gitu. Apalagi gantungin hidup kepada orang, bisa ngecewakan. Gitu. Kenapa? Karena itu bersifat nisbi al-awarid namanya, sesuatu yang sifat sementara, nggak bisa kekal. Baik, gitu ya.